Hidup dalam perkawinan antar bangsa ternyata tak semudah yang dibayangkan orang. Awam barangkali hanya melihat punya suami orang asing pasti hidupnya mapan. Sekaligus kelas sosialnya meningkat. Tak semua orang tahu, bahkan orang-orang yang menjalani perkawinan campuran sekalipun, bahwa ada begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan antar bangsa. Hari Sabtu lalu digelar seminar tentang dampak hukum perkawinan campuran yang diselenggarakan oleh Alida Center. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Kita kembali bertemu di hari Senin ini, tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulia akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan jangan sampai Anda ketinggalan pemirsa kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Gagasan tentang pria warga negara asing yang hendak menikah dengan perempuan WNI perlu membayar uang jaminan sebesar 500 juta rupiah sebelum menikah, menggugah reaksi para artis wanita kita. Di bulan puasa ini kejadian unik dialami Kiki Fatmala dan Emma Waroka yang bersuamikan pria bule. Sejumlah artis akhir pekan kemarin mengadakan bakti sosial di Banda Aceh. Salah satu putri Kiai Haji Abdullah Gimnastiar mulai menampakkan bakat terpendamnya. Pemirsa, ternyata tidak mudah loh menjalani perkawinan beda bangsa di Indonesia. Banyak sekali peraturan yang harus kita patuhi, belum lagi peraturan-peraturan yang dianggap diskriminatif bagi perempuan Indonesia yang menikahi atau dinikahi oleh pria asing berikut dengan anak yang dilahirkannya. Nah, belum lama ini muncul sebuah berita yang cukup menghebohkan. Ada usulan agar pria asing yang menikahi perempuan Indonesia harus memberikan uang jaminan sebesar 500 juta rupiah. Wah, saya yakin nih pasti banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang komplain. Nah, pemirsa, sekarang kita akan segera menyaksikan pendapat perempuan-perempuan Indonesia yang menikahi pria asing. Pemirsa, inilah Gospot. Hidup dalam perkawinan antar bangsa ternyata tak semudah yang dibayangkan orang. Awam barangkali hanya melihat punya suami orang asing pasti hidupnya mapan. Sekaligus kelas sosialnya meningkat. Tak semua orang tahu, bahkan orang-orang yang menjalani perkawinan campuran sekalipun, bahwa ada begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan antar bangsa. Hari Sabtu lalu digelar seminar tentang dampak hukum perkawinan campuran yang diselenggarakan oleh Alida Center. Begitu banyak pasangan antar bangsa yang hadir dan mereka ingin mendapatkan info yang utuh tentang dampak hukum perkawinan mereka. Lagi pula beberapa hari terakhir ini muncul pro kontra yang mencuat dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia. Muncul gagasan kontroversial bahwa pria warga negara asing yang hendak menikah dengan perempuan Indonesia harus membayar uang jaminan sebesar 500 juta rupiah. Ini masih dalam pembicaraan ya. Kalau boleh jujur ya sangat berat ya. Apalagi suami saya adalah foreigner ya, orang luar dan saya istrinya. Kalau suami saya gitu loh, suami saya yang dibebani kan sama pemerintah kan untuk mendeposito uang sebesar itu ya sangat berat ya. Saya baca di surat kabar 2 minggu yang lalu ya mengenai kabar itu gitu dan setelah itu saya ngikutin terus gitu jadi emang ada banyak kontra-kontranya gitu di media massa gitu yang datang dari ya dari lingkungan-lingkungan kami. Ya kalau buat saya itu idenya stupid banget. Saya sama sekali tidak mendukung, sama sekali tidak mendukung dan saya menolak. Anne Jekoto, Sofia Lacuba, dan Opi Andaresta hanyalah sebagian dari perempuan Indonesia yang bersuamikan pria asing. Mereka terus dirundung kekhawatiran. Misalnya saja, menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan antar wanita Indonesia dengan pria asing otomatis mengikuti kewarganegaraan sang ayah. Sedangkan Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bila suami kehilangan pekerjaannya di Indonesia, maka suami berikut anak harus hengkang dari Indonesia kecuali memiliki visa turis atau visa kunjungan yang hanya berlaku 3 bulan.
Yang ada orang akan menikah ke luar negeri. Dan yang ada orang akan tinggal di sana gitu loh. Ya kan untuk apa? Nah, apakah mau seperti itu? Banyak kalangan menilai undang-undang kewarganegaraan dan keimigrasian kita tidak berpihak kepada perempuan dan anak. Sofia Lacuba yang baru saja punya anak merasakan betul betapa repotnya mengurus anak hasil perkawinan antar bangsa. Ya banyak denda-dendanya kalau telat 1 hari 2 hari itu pasti gitu. Sementara kita kan baru keluar dari rumah sakit, udah seminggu udah harus ngurusin gitu. Sementara kita lagi nyusuin gitu, suami saya lagi bantuin, kita nggak tahu apa-apa. Ini pertama untuk kita, jadi tiba-tiba telat harus bayar. Lain cerita dengan Opi Andaresta dan Anne Jekoto. Anne yang menikah dengan pria Amerika bernama Mark Hanus pada tanggal 25 Juni 2005 lalu belum terlihat tanda-tanda hamil. Sementara Opi yang 2 tahun menikah sampai kini belum dikaruniai anak. Jangan-jangan keduanya memang takut punya anak. Kalau saya punya anak, nanti anak saya otomatis ikut warga negara papanya. Artinya selama anak saya tinggal di Indonesia, saya harus membayar pajak anak saya dan bapaknya. Itu juga biaya kan. Jadi ya kenapa hal-hal seperti itu yang tidak ditiadakan lah atau dipermudah lah gitu. Kenapa harus deposito gitu kan? Kali gitu kali ya Tuhan ya. Wah nih si Opin ntar pasti kerepotan gitu, ntar dulu deh. Pasti nih anak soalnya orangnya nggak sabaran nih, jadi ntar dulu deh. Pasti soalnya ribet nih peraturannya, tunggu peraturannya begitu kali. Perkawinan antar bangsa sungguh tak segampang yang dibayangkan. Anak yang lahir di bumi Indonesia, keturunan darah Indonesia, tidak serta-merta menjadi orang Indonesia. Banyak pihak akhirnya berharap supaya undang-undang kewarganegaraan dan keimigrasian kita direvisi. Jika tidak, kisah anak yang bertanya kepada ibunya, "Kenapa aku bukan orang Indonesia?" akan terus berlanjut. Ya jelas lah, saya pikir anak saya sebagai warga Indonesia, saya warga negara Indonesia dari saya lahir, saya darah Indonesia gitu. Saya mempunyai seorang anak yang saya anggap itu anak Indonesia dong, gitu. Dia punya darah Indonesia gitu. Jadi ya menurut saya ya harusnya mempunyai warga negara Indonesia. Beda bangsa, beda aturan. Tapi semoga saja aturan kita tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan kewarganegaraannya. Pemirsa, Anda pastinya setiap hari tidak sabar untuk bisa menunggu sahur dan berbuka puasa bareng suami tercinta Anda. Dan setelah berbuka puasa, pastinya Anda ingin buru-buru berangkat tarawih bersama sang suami. Nah, sayang sekali pemirsa, tidak semua perempuan bisa merasakan keindahan berpuasa seperti Anda. Nah, berikut ini akan kita saksikan penuturan dari Emma Waroka yang bersuamikan seorang mualaf dan juga Kiki Fatmala yang suaminya adalah seseorang yang beragama non-muslim. Apakah mereka berdua masih bisa merasakan keindahan dan kekhusyukan puasa? Mari kita saksikan liputannya. Setiap pasangan suami istri muslim pasti merasakan betul indahnya berpuasa kala dijalani berdua. Apakah keindahannya sama dengan suami istri yang beda agama? Kita tanyakan saja hal ini kepada Kiki Fatmala. Christian Frozel, suami Kiki Fatmala, adalah seorang non-muslim. Nggak ada masalah sebenarnya, cuma memang waktu puasa sahur ya sahur sendiri, buka puasa ya buka puasa sendiri. Jadi tapi ya aku kan harus konsekuen, dari pertamanya kan aku udah tahu kita memang beda agama, dia beragama Katolik, aku Muslim. Ya pasti ya kalau dibilang enak apa enggak, pasti lebih enak yang sama-sama gitu ya, punya pasangan yang kita sama-sama jalanin puasa bareng, tarawih bareng. Kiki menikah dengan Christian di sebuah catatan sipil Austria, tempat asal suaminya. Kiki pasti tahu betul terhadap segala konsekuensi dari perkawinan beda agama. Kiki tak bisa berharap agar bisa bersama-sama menunaikan ibadah puasa seperti pasangan suami istri lainnya. Enggak, dia makan aja di depan aku. Aku juga nggak pernah, kamu nggak boleh makan depan aku loh, aku puasa loh. Enggak kayak gitu. Jadi kalau dia minum kopi ya dia minum, ya aku yang biasa aja, nggak ada rasa pengen minum juga ya. Tapi dia minum, dia makan, ya aku sih nggak masalah. Kayaknya nggak pernah boro-boro bangun sahur. Ngantuk lah dia pasti tidur, dan aku juga nggak pernah mau maksain orang misalkan kamu harus sahur loh, kamu harus ikut puasa loh. Enggak, aku nggak pernah mau memaksakan orang. Sementara itu, Emma Waroka masih bisa menunaikan ibadah puasa bersama dengan suaminya.
Setelah menikahi Emma pada tanggal 11 Februari tahun 2005, Lee Hawkins memeluk agama Islam. Emma mau tak mau harus menjadi guru agama bagi sang suami.